Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Lidina Putri dengan NPM 2331635 dari kelas Teknik Komputer 23A. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu besaran dan satuan dalam fisika. Ya, konsep besaran dan satuan. Konsep besaran dan satuan ini tidak terlepas dari hal yang disebut sebagai besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Terdapat dari 7 besaran pokok yang sudah diketahui, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul zat, serta intensitas cahaya. Oke, ya agar lebih mudah dipahami, di sini ada tabel besaran satuan. Nah, yang pertama ada panjang, satuan SI-nya meter, lambang satuannya M. Yang kedua ada besaran pokok massa, satuan SI-nya kilogram, lambang satuannya kilogram, kg. Besaran pokok waktu, satuan SI-nya sekon, lambang satuannya S. Besaran pokoknya suhu, satuan SI-nya Kelvin, lambang satuannya K. Besaran pokoknya kuat arus, satuan SI-nya ampere, lambang satuannya A. Besaran pokoknya jumlah molekul zat, satuan SI-nya mol, lambang satuannya mol. Besaran pokok intensitas cahaya, satuan SI-nya candela, lambang satuannya CD. Nah, besaran fisika ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari nilai numerik hasil pengukuran beserta satuannya. Masing-masing besaran fisika memiliki makna tertentu yang dapat dijelaskan melalui metode yang sederhana atau melalui matematika. Setiap besaran fisika dapat terukur dengan pengukuran langsung maupun tidak langsung, atau digolongkan ke dalam angka-angka. Besaran yang paling umum ada 7 macam, yaitu panjang M, massa kilogram, waktu E, suhu K, kuat arus listrik A, intensitas cahaya CD, dan jumlah zat mol. Besaran pokok mempunyai ciri khusus antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satu satuan, tidak satuan ganda, dan ditetapkan lebih dahulu. Contoh besaran turunan berserta satuannya. Yang pertama ada gaya, merupakan besaran turunan yang satuannya berasal dari perkalian antara massa dan kecepatan. Jika digambarkan, satuan adalah kilogram M per S2, dikenal juga sebagai sebutan satuan Newton. Untuk menghitung besaran turunan gaya, perlu memasukkan satuan Newton, dan ini biasanya ditemukan pada pelajaran fisika dengan rumus gaya, yaitu F sama dengan M titik A. Nah, yang kedua ada usaha. Besaran turunan dengan satuan turunan bernama joule diperoleh dari gaya yang sudah dikalikan dengan jarak kilogram M2 S yang 2 sama dengan gaya. Usaha ini bisa sering ditemukan pada pelajaran fisika dengan rumusnya, yakni W sama dengan Fs. Yang ketiga ada kecepatan. Adalah besaran turunan yang diperoleh melalui perhitungan jarak yang sudah ditempuh dan dibagi dengan waktu tempuh. Satuan yang muncul adalah M per S dibaca menjadi meter per detik atau meter per second. Rumus dari besaran turunan ini adalah V sama dengan S per T, dan rumus ini lebih sering ditemukan di pelajaran matematika. Ya, yang keempat ada percepatan. Dan percepatan itu dihasilkan dari perhitungan besaran turunan, kecepatan, dan waktu tempuh. Besaran turunan ini akan dibagi dengan waktu tempuh yang sudah dilakukan. Percepatan disimbolkan dengan huruf A. Rumus turunan percepatannya ini
A, yakni A sama dengan delta V per delta T. Satuan pengukuran. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Contohnya, sebatang kayu memiliki beberapa besaran, ini panjang, berat, dan volume. Berat. Untuk besaran panjang, satuannya meter, sementara berat, satuannya digunakan kilogram, dan volume, satuannya meter kubik. Oke, satuan adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan menyatakan besaran fisika. Satuan adalah sistem pengukuran yang dapat memberikan cara yang standar dan konsisten untuk mengukur berbagai fenomena alamiah dan menyampaikan hasil pengukuran kepada orang lain. Dengan satuan yang terdefinisi dengan jelas, komunikasi ilmiah mengenai besaran-besaran fisika dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ya, salah satu contoh satuan adalah meter M menurut SI. Meter merupakan satuan untuk besaran panjang. Contoh penggunaan satuan dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Yang pertama, penerapan satuan massa. Membeli beras 1 kilo atau membeli gula 1 kilo. Yang kedua, ada penerapan satuan suhu. Suhu pagi ini sekitar 20 derajat Celcius. Yang ketiga, penerapan satuan panjang. Panjang kain yang digunakan untuk membuat baju sekitar 2 meter. Oke, konversi satuan panjang. Satuan panjang bisa digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda. Umumnya, satuan panjang dinyatakan dalam meter atau kilometer, namun bisa juga mengubahnya ke dalam satuan lain menggunakan tangga konversi. Satuan panjang Satuan panjang resmi menurut SI adalah meter. Satuan panjang yang lainnya yang harus diketahui itu 1 inci sama dengan 2,54 cm. 1 kaki sama dengan 30,48 cm. 1 yard sama dengan 91,4 cm. 1 mil darat sama dengan 1666 km. 1 mil laut sama dengan 1852 km. Nah, berikut di sini ada tangga konversi satuan panjang untuk memudahkan perhitungan. Nah, ini contohnya ada km, hm, dan m, dm, cm, mm. Kalau yang ke bawah itu dikali 10, kalau yang ke atas dibagi 10. Oke, yang kedua ada konversi satuan berat. Satuan berat digunakan untuk menghitung berat sebuah benda. Umumnya untuk menyatakan berat menggunakan satuan kilogram. Selain itu, ada beberapa konversi berat lainnya seperti ons, kuintal, dan ton. Sama hanyalah dengan satuan panjang. Satuan berat juga dapat menggunakan bantuan tangga konversi. Misalnya mengubah satuan berat ons ke satuan berat lainnya. Satuan berat lainnya yang harus diketahui itu ada 1 ton itu sama dengan 1000 kg dan 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. 1 gram itu sama dengan 2 pon. 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. 1 pon sama dengan 500 gram. 1 ons sama dengan Hg sama dengan 100 gram. Standar satuan berat yang digunakan dalam SI adalah kilogram atau kg. Nah, berikut di sini ada ada tangga konversi satuan berat. Ya. Ini ada tangga satuan berat kg, hg, dak, g, dg, cg, mg. Nah, sama seperti yang di atas tadi, kalau ke bawah itu dikalikan 10, kalau yang ke atas dibagi 10. Oke, yang ketiga itu ada konversi satuan waktu. Untuk mengetahui waktu, masyarakat menggunakan satuan waktu, jam, menit, dan detik.
Namun, ternyata terdapat beberapa satuan waktu lain yang dapat digunakan untuk memudahkan konversinya. Dapat menggunakan tanggal konversi satuan waktu. Ya, standar satuan waktu yang digunakan dalam SI yaitu second atau second. Berikut satuan waktu yang ada. Ya, di sini ada beberapa contoh-contoh satuan waktu. Nah, yang pertama ini ada 1 jam sama dengan 60 menit, yaitu 3600 sekon. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. 1 hari itu sama dengan 24 jam, sama dengan 1440 menit. Sama dengan 86.400 sekon. 1 minggu itu ada 7 hari, 1 bulan ada 30 hari, 1 triwulan itu 3 bulan, dan 1 caturwulan itu 4 bulan, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan 365 hari, dan 1 tahun itu 52 minggu, 1 minggu 8 tahun, dan 1 abad itu 100 tahun. Nah, berikut ini contoh-contoh satuan waktu dalam konversi satuan waktu. Nah, besaran satuan dan dimensi sangat penting untuk dipelajari karena dapat membantu kita menentukan satuan dari suatu besaran, menguji rumus suatu besaran, dan menentukan hubungan antara suatu besaran dalam suatu rumus. Oke, baik. Terima kasih. Ini sedikit materi dari saya tentang besaran dan satuan dalam fisika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.